Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hairunisa Sekasari dengan NPM 257836169. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang pertama itu ada materi tentang perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Jadi, perangkat lunak atau software adalah program aplikasi yang berjalan di komputer atau HP yang melakukan tugas tertentu. Contohnya itu seperti WhatsApp, Google Chrome, Microsoft Word, game Mobile Legends, Windows, dan lain-lainnya. Intinya, perangkat lunak bagian otak digital yang memberi perintah pada komputer agar bisa melakukan sesuatu. Yang kedua itu ada rekayasa perangkat lunak atau sering dibilang software engineering. Jadi, rekayasa perangkat lunak adalah ilmu dan proses untuk membuat perangkat lunak yang baik, terencana, rapi, aman, tanpa bebas error. Isinya bukan cuma coding aja, tapi yang pertama menganalisis kebutuhan pengguna, kedua merancang sistem, ketiga membuat dan menguji program. Jadi intinya rekayasa perangkat lunak ini cara kerjanya terstruktur untuk membuat software agar lebih berkualitas dan tidak sembarangan. Materi yang kedua itu ada proses rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Kayak contohnya tuh menanyakan dan memahami apa yang dibutuhkan pengguna. Seperti mau dibuat aplikasi seperti apa, fitur apa saja yang diperlukan. Yang kedua itu ada desain sistem. Setelah tahu kebutuhannya, dibuat gambaran atau rancangan bagaimana software akan bekerja dan tampil. Yang ketiga itu pembuatan atau coding. Programmer mulai menulis kode dan membangun aplikasinya sesuai desain. Yang keempat itu ada pengujian atau testing. Di sini software yang sudah dibuat dicek dulu, lalu apakah ada error, bug atau bagian yang tidak berjalan. Kelima itu ada implementasi atau release. Jadi software dipasang atau dibagikan ke pengguna supaya bisa digunakan. Dan yang terakhir itu ada pemeliharaan atau maintenance. Setelah dipakai, aplikasi tetap diperbaiki, diupdate, dan ditingkatkan jika ada masalah atau permintaan baru. Oke, di materi selanjutnya ini materi ketiga. Di sini mempelajari analisis dan juga desain sistem. Jadi analisis sistem adalah proses menggali, memahami, dan mengumpulkan kebutuhan sebelum membuat aplikasi. Dalam tahap ini, pengembang mencari tahu apa yang dibutuhkan pengguna. Contoh, pengguna ingin aplikasi absensi yang bisa scan QR. Lalu, masalah apa yang ingin diselesaikan? Contohnya, absensi manual sering hilang dan tidak akurat. Lalu itu fitur apa saja yang harus ada? Contoh, login, input data, laporan, dan scan QR. Lalu siapa saja yang akan menggunakan sistem? Yang menggunakan sistem ini mahasiswa, dosen, dan juga admin atau tim dis. Yang keduanya itu ada desain sistem. Desain sistem adalah tahap menerjemahkan kebutuhan tadi menjadi bentuk rancangan yang bisa digunakan untuk membuat software. Dalam tahap ini dibuat yang pertama ada desain tampilan atau UI UX, contoh bagaimana tampilan login, menu, dan dashboard. Lalu yang kedua itu ada alur proses atau flowchart atau diagram. Contohnya dari login, pilih menu, input data, simpan, dan laporan. Lalu yang ketiga itu ada desain database. Contohnya itu seperti tabel mahasiswa, tabel absensi, dan juga tabel user. Lalu yang terakhir itu ada struktur sistem atau arsitektur. Bagaimana bagian-bagian aplikasi saling terhubung. Tujuannya agar saat masuk proses coding, semuanya sudah terencana dan tidak asal-asalan. Intinya, desain sistem membuat gambaran atau blueprint sistem sebelum dibangun. Materi yang keempat itu ada SDLC. SDLC itu Software Development Life Cycle. Jadi SDLC adalah rangkaian langkah yang digunakan untuk membuat software dari awal sampai selesai, lalu merawatnya.
Tujuan SDLC adalah agar pembuatan software lebih teratur, rapi, dan hasilnya berkualitas. Berikut tahap-tahapan SDLC. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Tahap awal untuk menentukan tujuan pembuatan software di sini ditentukan. Jadi, masalah apa yang ingin diselesaikan, lalu siapa penggunanya, manfaatnya apa, berapa lama waktu pembuatan, dan juga butuh berapa orang. Intinya menentukan arah dan tujuan project. Lalu yang kedua itu ada analisis atau analisis kebutuhan. Jadi mengumpulkan dan memahami apa saja yang dibutuhkan pengguna. Hasilnya berupa daftar fitur atau fungsi yang harus ada di software. Intinya mencari tahu mau dibuat apa dan harus bisa apa saja. Yang ketiga itu ada desain atau perencanaan. Setelah kebutuhannya jelas, dibuatlah rencangan software. Seperti yang pertama itu desain tampilan, yang kedua alur kerja sistem, tiga desain database, dan terakhir itu struktur program. Intinya membuat blueprint sebelum coding. Lalu yang keempat itu ada development atau coding atau pembuatan. Jadi programmer mulai menulis kode dan membangun software sesuai desain. Intinya software mulai dibuat dan fungsi-fungsinya dijalankan. Lalu yang kelima itu ada testing atau pengujian. Jadi software selesai dibuat, dicek untuk memastikan agar tidak terjadi bug atau error sebelum fitur berjalan aman dan stabil. Intinya software ini layaklah digunakan. Lalu ada deployment atau penerapan atau peluncuran. Jadi software yang sudah diuji kemudian dirilis, dipasang atau diberikan ke pengguna. Intinya software mulai digunakan secara nyata. Lalu yang ketujuh itu ada maintenance atau pemeliharaan. Setelah digunakan, software tetap perlu dirawat. Intinya menjaga software lah tetap bekerja baik dan jangka panjang. Materi yang kelima itu ada rekayasa perangkat lunak dan pemrograman terstruktur. Jadi RPL itu adalah cara kerja membuat software secara terencana dan rapi. Pemrograman terstruktur adalah cara menulis kode yang tertata step by step dan menggunakan blok-blok kecil seperti fungsi atau prosedur supaya program lebih mudah dipahami dan tidak berantakan. Ketika digabung, RPL dalam pemrograman terstruktur berarti membangun software dengan proses yang benar sambil menulis kode yang rapi, teratur, mudah dibaca, dan mudah diperbaiki. Lalu kita ke ciri-cirinya. Ciri-ciri pemrograman terstruktur itu yang pertama alur jelas dari atas ke bawah. Lalu yang kedua itu menggunakan fungsi atau prosedur. Yang ketiga menghindari kode berulang. Dan keempat logika mudah dipahami. Terakhir itu lebih mudah diperbaiki dan diuji. Intinya RPL memberikan prosesnya, pemrograman terstruktur memberikan cara menulis kodenya. Keduanya membuat software jadi teratur, stabil, dan mudah dikembangkan. Yang keenam itu ada rekayasa perangkat lunak berorientasi objek atau OOP. Jadi OOP adalah cara membuat software dengan membagi program menjadi objek-objek seperti benda nyata. Setiap objek punya data atau sifat dan fungsi apa saja yang bisa dilakukan. Contoh, objek mobil punya warna, merek, lalu bisa maju, ngerem, dan juga ngebelok. Tujuannya supaya program itu lebih rapi, mudah dipahami, mudah diperbaiki, mudah dikembangkan. Jadi intinya OOP membuat software dengan objek agar kode lebih teratur dan mirip dengan dunia nyata. Dan yang terakhir itu ada materi UML. Jadi apa sih UML itu? UML itu Unified Modeling Language adalah bahasa gambar atau diagram yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan memahami cara kerja sebuah sistem atau software sebelum dibuat. UML membantu kita melihat alur kerja, struktur sistem, dan hubungan antar bagian tanpa harus langsung menulis kode.
Kenapa UML dipakai? Karena dengan gambar lebih mudah. Yang pertama itu ada menjelaskan ide ke orang lain itu lebih mudah, lalu memahami logika sistem, merencanakan pembangunan software, dan yang terakhir itu mencegah kesalahan saat coding. Contoh diagram UML itu yang pertama ada use case diagram. Jadi use case diagram ini menggambarkan siapa yang memakai sistem dan apa yang bisa dilakukan. Lalu yang kedua itu ada activity diagram, menggambarkan alur aktivitas sistem. Dan yang terakhir ada class diagram, menggambarkan struktur, objek, dan relasinya. Intinya, UML adalah cara menggambar sistem agar mudah dipahami dan sebelum software dibuat.